Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita ketemu kembali di dalam acara New Spirit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam sepekan ini saya terus membicarakan tentang apa itu nilai dan betapa pentingnya nilai dalam kehidupan kita. Ya, nah saya kembali mengulang definisi nilai adalah sekumpulan gagasan atau pemikiran yang dipandang baik atau penting yang dimiliki seseorang dan itu diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, jadi rupanya, saudaraku, ketika seseorang itu memiliki nilai-nilai yang positif, maka kehidupannya pun juga akhirnya melahirkan tindakan-tindakan yang positif, perkataan-perkataan yang positif. Ya, karena itu sangat penting nilai di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masuknya nilai itu bisa melalui orang tua kita, ya, karena bertahun-tahun kita berkumpul dengan mereka. Kemudian saudaraku, masuknya nilai juga bisa melalui lingkungan yang ada, ya, dan juga bisa melalui pengalaman-pengalaman yang pahit atau pengalaman-pengalaman yang baik, ya, sehingga nilai itu akhirnya ada di dalam diri kita. Ya, sebagai contoh, Bapak Ibu, ada seorang yang memiliki masa lalu yang cukup miskin, ya, dia mungkin karena miskinnya dia harus makan telur itu 1 minggu sekali, itu pun separuh, ya, dia tidak bisa makan telur setiap hari dan nasinya pun dibatasi, ya, belum lagi saudaraku karena kemiskinannya dia harus dihina kesana kemari, diremehkan oleh banyak orang dan itu akhirnya membentuk dia. Akhirnya dia memiliki sebuah nilai. Wah, berarti saya kalau ingin dapat makan yang enak dan saya tidak diremehkan oleh orang, saya harus jadi orang kaya. Ya, jadi dia punya nilai bahwa dia harus menjadi orang kaya supaya dia bisa makan enak dan dia tidak diremehkan. Sehingga kehidupannya sehari-hari dia habiskan dengan hanya untuk bekerja pagi, siang, malam bekerja. Ya, bahkan dia harus mengirit-ngirit waktunya, mengirit-ngirit uangnya, dia tabung, dia irit, cenderung akhirnya dia pelit. Ya, dan kemudian saudaraku, dia jatuh akhirnya kepada apa? Tidak peduli kepada kepentingan orang lain. Yang penting bagaimana aku bisa kaya. Ya, kemudian hari Minggu pun dia nggak usah ke gereja. Karena apa? Karena hari Minggu dia juga pakai untuk bekerja, mengumpulkan uang. Jadi rupanya nilai untuk dia itu menjadi kaya itu mempengaruhi dirinya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga dia terus menjadi orang yang akhirnya bekerja mati-matian. Sungguh kehidupan yang akhirnya apa? Tragis. Ya, kehidupan yang menurut saya ini dikuasai oleh yang namanya keinginan yang kuat untuk menjadi kaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dia jatuh ke dalam berbagai hal yang semestinya tidak perlu dia lakukan. Ya, nah di dalam Alkitab pun juga, saudaraku, ada sebuah contoh, yaitu Yudas. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab, Yudas pun juga memiliki, menurut saya, dia memiliki nilai uang itu segala-galanya. Meskipun dia menjadi bendaharanya Tuhan Yesus, dia apa? Dia nggak peduli, dia mencuri uang itu. Ya, Alkitab mencatat itu, saudaraku, ya. Demi dia menjadi orang kaya, dia curi uang perbendaharaan yang diperoleh dari pelayanan itu. Nah, kemudian saudaraku, dia juga apa? Dia rela menjual gurunya sendiri. Dia rela menjual Tuhan Yesus demi apa? 30 keping perak. Supaya apa? Dia mendapatkan uang. Saya percaya di balik tindakannya itu karena apa? Dia kepingin menjadi orang yang kaya. Sehingga uang itu segala-galanya bagi dia. Meskipun dia dekat dengan Tuhan Yesus, meskipun dia diajari, tetapi rupanya itu semuanya dimentahkan. Karena apa? Nilai dia ingin menjadi kaya itu sangat kuat dan menguasai dirinya. Uang itu segala-galanya. Nah, Bapak Ibu, dari contoh daripada Yudas ini, mari kita hati-hati di dalam kita itu menaruh atau memasukkan nilai di dalam diri kita masing-masing.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu pada pagi hari ini saya kepengin kita betul-betul merenungkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan dan menaruh firman itu di dalam pikiran kita. Beberapa ayat yang saya bacakan untuk saudara. Galatia 5 ayat yang ke-18 sampai seterusnya berkata demikian. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya berharap di dalam kehidupan kita ada nilai-nilai yang tertanam, yaitu buah roh, kasih, sukacita, kesabaran. Kalau itu ada di dalam diri kita, saya percaya nanti perbuatan-perbuatan kita, segala sesuatu keputusan kita, semuanya berdasarkan firman Tuhan. Saya percaya kalau kita terus menanamkan, kalau kita terus mengerti firman Tuhan, kalau kita terus, saudaraku, memberikan peluang kepada firman untuk menguasai pikiran kita, maka nilai-nilai yang ada adalah nilai yang sesuai dengan firman Tuhan, dan kita akan dibuat sukses di dalam kehidupan ini. Kita berhasil di dalam Tuhan. Sekian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.